Perkenalkan, nama saya Dita Mezura, NIM 1810301180, kelas 4C5, Prodi S1 Fisioterapi. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ODEM pada ekstremitas bagian atas. Untuk titik fulcrum pada shoulder itu adalah acromion, dan untuk bagian elbow itu epicondylus lateral, dan untuk bagian bruce itu namanya processus styloideus. Dan hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk pengukuran ODEM adalah mengukur panjang tangan dulu, yang dari acromion sampai ke processus styloideus. Setelah itu diberi tanda 5 cm 5 cm. Setelah itu lakukan pengukuran dari 5 cm itu mengukur diameter dari ODEM-nya tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan pada pengukuran ODEM pada tangan yang sakit, jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan pada tangan yang sehat juga untuk membandingkan dari bengkaknya tersebut, dan untuk mengetahui pengobatan itu berhasil atau tidak. Selain menggunakan midline, kita dapat mengukur nyeri dari ODEM dengan menggunakan VAS dengan skala itu 0 sampai 10. Dengan pemeriksaan pada saat nyeri tekan, nyeri diam, dan nyeri gerak. Pertama, kita akan memberitahukan kepada pasien bahwa kalau menggerakkan ini semakin ke atas, maka itu semakin sakit. Baik Ibu, pada saat bergerak tidak pada saat diam itu, rasa sakitnya seberapa? Tolong digerakkan. Skalanya itu 2, berarti dia masih normal. Terus untuk selanjutnya itu untuk gerakan aktif. Silakan untuk bergerak, Bu. Baik, nyeri yang Ibu rasakan seberapa? Dia masih dalam 3, jadi itu masih dalam normal. Selanjutnya untuk nyeri tekan. Nyeri tekan itu kita untuk mengetahui apa adanya pitting ODEM. Pitting ODEM itu adalah lamanya dari ODEM itu pada saat ditekan itu dia kembali pada bentuknya semula. Untuk derajat dari pitting ODEM itu ada 4 derajat. Derajat pertama itu adalah untuk kedalamannya itu 1 sampai 3 mm dan lama kembalinya itu 3 detik. Dan untuk derajat kedua itu 3 sampai 5 mm dan untuk kembalinya itu 5 detik. Dan untuk derajat ketiga itu 5 sampai 7 mm dan untuk kembalinya itu 7 detik. Dan untuk derajat yang terakhir itu kedalamannya itu 7 mm dan untuk kembalinya itu 7 detik. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serina Febiana Kulas, NIM 18103011177 dari kelas 4C5 Prodi S1 Fisioterapi. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengukuran ekstremitas bawah. Jadi di sini kita akan mengukur ODEM pada bagian ekstremitas bawah, yaitu di kaki. Nah, di sini sudah ada teman saya sebagai pasien. Nah, jadi di sini pasien diminta untuk tidur terlentang seperti ini dengan keadaan rileks. Nah, kemudian di sini kita akan mengukur mulai dari panjang tungkainya. Nah, untuk titik fulcrumnya yaitu di sini di hipnya itu terdapat trochanter mayor. Nah, mulai dari trochanter mayor, kemudian di bagian knee joint itu ada epicondylus lateral. Nah, kemudian untuk di bagian ankle untuk di ankle-nya yaitu ada malleolus lateral. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran dari trochanter mayor jadi di sini kita menggunakan midline dengan satuan sentimeter mulai dari trochanter mayor. Nah, sampai dengan di sini malleolus lateralnya. Nah, di sini kita dapatkan nilainya yaitu 77. Nah, kemudian kita mengukur di tungkai yang sakit, yaitu yang terdapat ODEM, dan juga di tungkai yang sehat. Kemudian diberikan perbandingan. Nah, setelah itu untuk pengukuran ODEM kita lakukan pengukuran seperti tadi. Nah, kemudian trochanter mayor sampai
epicondylus lateral. Nah, kemudian kita beri tanda setiap 5 cm. Nah, kemudian di sini kita menggunakan seperti alat penanda, bisa pulpen atau sebagainya untuk menandakan setiap 5 cm. 5 cm. Kemudian 5 cm atau 3 cm juga bisa. Nah, kemudian kita melakukan pengukuran lingkarnya seperti ini. Yang tadi kita tandai, kita mengukur dari besarnya lingkaran. Permisi ya Bu, saya ukur. Nah, kita ukur. Kemudian setelah itu hasil dari pengukuran tersebut kita catat dan juga kita bandingkan di bagian yang terdapat odem dan juga yang sehat. Nah, dari pencatatan ini, dari hasil pengukuran odem ini, kita mengetahui keberhasilan kita dalam melakukan intervensi. Jadi, pada saat sebelum kita melakukan intervensi, kita harus mengecek terlebih dahulu besarnya odem tersebut. Nah, kemudian setelah kita melakukan intervensi, juga kita mengecek lagi odem tersebut. Nah, kemudian kita membandingkan apakah hasil sebelumnya itu menurun atau meningkat. Nah, itu dapat memberitahu atau sebagai acuan kita dalam memberikan intervensi berhasil atau tidak. Baiklah, untuk pengukuran selanjutnya yaitu resistensi urin. Jadi caranya dengan cara meminta pasien untuk tidur dalam ke arah samping seperti ini. Ibu bisa tidur ke arah samping sebelah kiri Ibu. Iya, menghadap ke samping. Lalu dengan cara kakinya itu ditekukan sedikit. Tekukan sedikit Ibu. Baiklah. Nah, langkah selanjutnya itu meminta pasien untuk mengurutkan bagian vaginanya seperti menahan pipis. Ibu, sebelumnya saya minta maaf untuk pengukuran ini. Ibu bisa untuk mengerutkan bagian vagina Ibu ke arah dalam atau seperti Ibu menahan pipis. Baik. Oke. Jadi untuk melihat hasilnya yaitu dengan ada dua cara. Yang pertama kita lihat apakah setelah dilakukannya seperti itu adanya urin yang keluar dari bagian vaginanya, atau cara lain seperti fisioterapi menyentuh bagian vagina ibunya untuk melihat apakah berkontraksi, apakah terjadinya kontraksi atau tidak. Jadi seperti itu untuk pengukuran resistensi urin. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk pemeriksaan yang terakhir, yaitu yang keempat, di mana kita akan memeriksa manual muscle testing for abdomen. Untuk pengecekan MMT abdomen ini memiliki 6 skala, di mana kita akan memulai dari yang kelima. Untuk yang kelima, gerakannya kita meminta ibu untuk menaruh tangannya di bawah kepala, Setelah itu kaki ditekuk atau menekuk. Setelah itu kita meminta ibunya untuk mengangkat bagian kepalanya, ya sampai segini saja. Cukup Ibu, relax. Sampai skapula tidak lagi menempel pada bagian dasar. Kita lihat dari kontraksi dan pergerakan perut ibunya. Itu untuk skala yang kelima, nomor 5. Setelah itu untuk turun lagi ke skala nomor 4, di mana tangan ibu itu berada menyilang pada bagian dada. Setelah itu kita untuk kakinya juga sama. Kita minta ibunya untuk melakukan gerakan yang sama seperti yang nomor 5. Silahkan ibu untuk mengangkat kepalanya. Oke, cukup. Nah, ini untuk gerakan yang skala keempat, untuk dilihat dari kontraksi abdomennya. Setelah itu kita turun ke bagian skala ketiga, di mana kita meminta ibunya untuk mengangkat tangan di depan, ya. Setelah itu pergerakannya juga tetap sama, kakinya juga tetap sama. Mari ibu silakan mengangkat. Oke, cukup ibu. Ini pergerakan yang nomor 3 untuk melihat dari kontraksi dan pergerakan otot abdomen. Setelah itu untuk skala yang nomor 2, kita meminta ibunya hanya menggerakkan bagian neck, flexi neck, atau menekukan kepalanya. Silakan ibu mengangkat kepala. Oke. Ini untuk gerakan yang nomor 2. Setelah itu yang
Nomor 1, skala nomor 1 kita meminta ibunya untuk batuk atau melakukan pernafasan perut untuk melihat dari kontraksi otot abdomen tanpa adanya pergerakan. Silakan ibu bisa batuk ibu. Oke. Atau pernafasan perut, silakan ibu. Oke, bisa dilihat kontraksinya. Untuk skala yang terakhir, untuk skala 0 itu tidak ada pergerakan dan kontraksi sama sekali, di mana otot-otot abdomen pada bagian abdomen itu ada rectus abdominis, transversus abdominis, setelah itu internal dan eksternal oblik. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf.